Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Ananda, NIM 2019 143514 dari kelas 4M Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Baiklah, saya ingin mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya, mata kuliah pendalaman materi PKNSD, dosen pengampu, Ibu Kiki Aryaningrum MPD. Baiklah, langsung saja. Yang pertemuan pertama tentang silabus atau mata kuliah. Pertemuan kedua membahas tentang persatuan dan kesatuan. Kesatuan berarti perihal satu, keesaan, sifat tunggal atau satuan. Sejarah adanya persatuan dan kesatuan sudah ada sejak lama, masa perjuangan masa Indonesia melawan penjajah. Sejak itu, arah perjuangan bangsa Indonesia semakin tegas, yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Indonesia sebagai negara dan mempunyai banyak keberagaman dan perbedaan perlu mempunyai kesatuan dan kesatuan. Keberagaman yang dapat di Indonesia antara lain suku, agama, etnis, budaya, bahasa maupun adat istiadat. Itulah mengapa penting memiliki sikap persatuan dan kesatuan antar sesama masyarakat demi menjaga kebutuhan bangsa dan negara Indonesia. Tanpa adanya rasa persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia akan mudah terpecah-pecah belah. Memupuk semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme adalah sikap politik atau pemahaman dari individu, kelompok, dan masyarakat sebagai suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah nasionalisme pada paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara itu sendiri. Nasionalisme pada saat ini tidak harus ikut angkat senjata, tetapi dapat mewujudkan dalam bentuk yang lain, seperti mengharumkan nama bangsa dan berprestasi dalam bidang olahraga, seni budaya, penguasa, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Pertemuan ketiga membahas tentang norma hukum dan peraturan. Norma hukum adalah suatu rangkaian aturan ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, larangan agar dalam masyarakat tercipta satu ketertiban, keadilan, aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang. Norma hukum, ketentuan hukum, dan mengatur individu di lingkungan masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ciri norma hukum yakni terdapat penegak hukum dan saksi yang bersikap untuk menyadarkan dan menertibkan pelanggaran norma hukum. Dan selanjutnya pertemuan keempat tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya bersifat universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling tergantung. Hak asasi manusia diwajibkan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil, misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak kebebasan. Hak asasi manusia adalah cerminan dari kebutuhan dasar hidup. Tanpa hak asasi manusia, seorang tidak dapat menjalin kehidupan yang bermartabat. Melanggar hak asasi manusia seorang berarti memperlakukan orang tersebut seolah-olah dia bukan manusia. Mempromosikan hak asasi manusia berarti menuntut agar bermartabat manusia, semua orang agar dihormati. Dan pertemuan kelima, kebutuhan warga negara. Harga diri sebagai warga masyarakat. Harga diri adalah kesadaran akan seberapa nilai yang diberikan kepada diri sendiri, ataupun biasa disebut juga dengan kehormatan, martabat, kebutuhan terhadap harga diri, pengaruh perilaku seseorang. Kebebasan berorganisasi. Kebebasan berorganisasi adalah kemerdekaan atau hak asasi manusia seseorang untuk memilih atau bergabung dengan suatu organisasi sesuai dengan hati nurani mereka itu sendiri. Sedangkan
Berorganisasi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk kebebasan. Hidup aman dan damai. Hidup aman dan damai merupakan suatu yang sangat dibutuhkan setiap orang. Kegiatan pembangunan di suatu negara akan melancarkan jika keadaan negara aman dan damai. Upaya untuk mewujudkan kehidupan aman dan damai memandang segala perbedaan baik suku, agama, adat istiadat, dan sebagai pemisah. Dan selanjutnya pertemuan ke-6 tentang konstitusi negara. Konstitusi negara, segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar, dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Konstitusi adalah badan doktrin dan praktis yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental negara politik. Konstitusi mengemukakan antara lain bagaimana para pemimpin negara dipilih dan berapa lama mereka akan bertugas, bagaimana undang-undang dibuat, hukum lama harus diubah dan dihapus berdasarkan hukum, seperti orang yang diizinkan untuk memilih, hak-hak yang akan dijamin, bagaimana konstitusi dapat diubah, dan lain sebagainya. Baiklah, dan pertemuan terakhir, pertemuan ke-7, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara pertama yaitu menjadi sebuah dasar di sini diartikan sebagai dasar falsafah atau filosofi negara. Sehingga Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk menaruh pemerintah atau negara. Pancasila adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu dari sila tersebut hilang, maka Pancasila menjadi tidak berfungsi lagi. Besarnya arti penting Pancasila sebagai dasar negara tentunya memberikan makna yang sangat dalam bagi segenap rakyat bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara Indonesia, fungsi Pancasila terbagi menjadi 3, yakni Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa. Dianggap sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai acuan baik menetap kehidupan pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dan masyarakat alam. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah-salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.